Iya, hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pertemuan kedua di dalam masa pandemi ini. Nah, sebelum ke materi, Bapak ingin menyampaikan beberapa nasihat karena kita masih dalam keadaan pandemi. Diusahakan kita diam di rumah saja dan jangan lupa kemana-mana pakai masker karena akan ada sanksi denda apabila kita tidak memakai masker per tanggal 27 Juli. Nah, dan jangan lupa menjalankan ibadah yang 5 waktu, kalau bisa jalankan yang sunnahnya. Dan jangan lupa berdoa. Oke, setelah kita membahas pertemuan kemarin itu tentang pengertian seni rupa, tentang eh, contoh seni rupa, terus tentang unsur. Nah, kita sekarang Bapak akan membahas mengenai media, tentang media dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Dalam membuat karya seni rupa dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Selain itu terdapat bahan, media, dan teknik seni rupa. Nah, perlu kita ketahui kalau dalam seni itu kita nggak perlu cepet-cepet. Di dalam seni itu mau seni musik, mau seni rupa, yang penting sering. Di dalam seni itu sering kita sering melakukan praktek. Nah, sering tapi jangan terlalu lama. Lanjut, peran alat dan bahan sangat menentukan hasil karya seni rupa dua dimensi yang bagus. Sekarang media apa saja sih yang ada di dalam seni rupa itu? Nah, pertama ini ada pensil. Nah, pensil digunakan sebagai untuk membuat sketsa. Kedua, konte. Pensil yang terbuat dari arang di mana hasil gosanya cenderung lebih pekat. Yang ketiga, pastel dan krayon. Mempunyai bentuk dan bahan yang hampir sama, hanya berbeda kandungan kapurnya, cocok untuk teknik dusel atau arsir. Yang keempat, drawing pen dan milli pen tersedia dalam berbagai ukuran dan cocok untuk teknik arsir dan pointillis. Yang kelima, spidol. Yang keenam, kain kanvas dan spandram. Nah, merupakan satu kesatuan bahan. Kain kanvas menyatu dengan spandram, bingkai kayu yang berguna untuk perentakan tali. Yang ketujuh, cat minyak. Terdiri atas beragam warna yang disertai minyak sebagai pengencernya. Nah, cat minyak ini digunakan untuk melukis pada kain kanvas. Yang kedelapan, kuas. Untuk cat minyak berambut lebih kaku daripada yang digunakan untuk cat air. Nah, ini lebih ke bentuknya ya, bentuk bentuk kuas. Nah, jadi kalau untuk di kanvas itu pasti lebih besar, sedangkan untuk cat air itu lebih kecil. Yang kesembilan, valet merupakan bidang datar yang dibuat untuk mengolah cat. Nah, ini biasanya kalau cat air si catnya ditumpahkan ke valet, itu yang bisa kalian pakai. Nah, yang 10 ini komputer. Merupakan media berkarya yang dewasa, ini sangat populer. Teknologi digital saat ini memungkinkan untuk membuat teknik gambar yang beragam. Nah, kalau ini media komputer, ini sudah masuk ke dalam zaman kalian, ke zaman sekarang. Jadi diusahakan kalau kalian sudah mempunyai teknik, jadi nggak bakal susah ya. Kalau misalkan kalian punya udah tekniknya bagus di dalam seni rupa, gambar lukisannya, nanti ke komputer kalian tinggal hanya belajar mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi komputernya. Seperti contohnya Adobe ataupun apa ya, Adobe animasi, Adobe ilustrasi. Nanti kalian akan belajar. Gampang lah kalau udah punya basic menggambar pasti bisa. Nah, lanjut sekarang ke teknik menggambar. Teknik menggambar itu yang pertama ada yang disebut dengan teknik linier. Nah, teknik linier
Apa sih yang dimaksud dengan teknik linear itu? Nah, ada teknik linear adalah menggambar secara sederhana dengan hanya garis-garis bidang untuk mewujudkan bentuk. Yang kedua, teknik arsir. Dibuat dengan cara menorehkan pensil, spidol, tinta atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang atau gradasi dan kesan dimensi. Yang ketiga, teknik dusel atau gosok adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Yang keempat, teknik pointillis adalah cara atau teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik hingga membentuk objek. Nah, untuk pertemuan sekarang Bapak akan membahas lebih ke teknik pointillis dan teknik dusel. Nah, teknik pointillis dan teknik dusel. Nah, sekarang ada video yang akan Bapak tampilkan. Silakan kalian simak videonya terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Nah, ini yang pertama namanya teknik dusel atau teknik gosok. Oh, maaf ya. Eh, oh, ini namanya pointillis. Teknik pointillis. Jadi, untuk teknik pointillis ini kalian pertama menggambar dulu sketsanya. Nah, setelah sketsanya jadi, baru kalian buatkan apa? Buat pola dengan menggunakan unsur titik. Nah, ini namanya pointillis. Jadi lebih dominan kalau pointillis itu menggambarnya menggunakan apa? Bentuk atau unsur dengan unsur titik. Nah, selanjutnya ada yang terakhir ini ada video tentang membahas teknik dusel atau teknik gosok. Selamat menyaksikan.
Nah, tetap ya, kalau dalam pertama kali kalian menggambar itu, kalian buat dulu sketsanya. Ya, jadi buatlah garis yang istilahnya apa? Jangan terlalu tebal, tapi buat garis-garis yang samar-samar. Nah, itu kan sudah Bapak tampilkan dua video. Sekarang tugasnya kalian buatlah gambar menggunakan teknik pointillis ataupun teknik Dussel. Jadi kalian mengumpulkan dua tugas ya. Nah, ini jangan terpaku pada gambar ya, buatlah kreasi kalian sendiri. Jangan terpaku dengan apa gambar yang ada di video. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.